akan nge-live bareng dengan salah satu emiten, yaitu Integra Indo Kabinet ya, dengan kode saham WOOD. Nah, tapi sebelumnya saya akan bahas dulu nih ya tentang market nih ya. Hari ini gimana nih portofolionya teman-teman? Bajunya kayak gak nyaman. Portofolionya gimana nih teman-teman ya? Merah ya? Jadi IHSG hari ini turun 1,53% ya, lumayan dalam dan sudah anticipated before, udah terantisipasi sebelumnya. Malam hari ini saya akan nge-live cuman di Instagram aja ya. Aku tulis dulu. Oke, ya ini aku pin untuk seminar online diskon Vagansa besok hari Sabtu jam 7 sore ya teman-teman ya. Ya, hari ini IHSG merah. Cuman kalau aku lihat teman-teman, buat bulan September ini koreksinya udah terbatas sih. Jadi nggak akan dalam-dalam amat di bulan September ya. Support memang di 4.500, tapi kayaknya nggak sampai langsung ke situ deh. Kalau misalkan sampai langsung cepat ke situ, ya itu lebih bagus ya, lebih bagus karena kayak ini ya, kayak roller coaster itu naik pelan-pelan, jatuh cepat biasa. Kalau jatuh memang lebih cepat daripada naiknya gitu. Kesempatannya masih sama teman-teman. Jadi tadi saham BCA ini ketahan di area support 27.000. Di 27.000 ini berpotensi terjadi pantulan untuk jangka pendek. Kemudian ada saham BBRI, dia ketahan di level 3.000 dan tadi kita di Mtrade juga ingetin berkali-kali untuk teman-teman yang belum masuk bisa mulai masuk gitu buat investasi. Oke. Untuk saham tradingnya saat ini istirahat dulu ya, jadi istirahat dulu. Banyak banget yang kena stop loss ya kalau untuk trading. Kenapa? Karena banyak terjadi false breakout gitu. Oke. BCA turun terus nih, kemarin beli di level 27,6 ya. BCA kalau teman-teman ada beli di 27,6 itu termasuk level murah kok gitu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir, kalau buat long term investing mah beda-beda dikit nggak masalah. Bentar ya. Oke. BCA masih ada kemungkinan turun lagi nggak? Kalau aku lihat di September ini akan ada pantulan dikit dulu ya, pantulan dikit sampai ke level 28,5 sampai 29 gitu, baru kemudian ada koreksi lagi. Nah, koreksi di bulan September nanti aku lihat bisa ke 25 sampai 24, the worst scenario sih sampai 24 gitu. Saat ini justru perhatian aku tidak hanya tertuju pada perbankan, aku ngelihat sektor consumer goods ya. Sektor consumer goods itu GGRM, rokok, GGRM dan juga HMSP ini menarik banget, lagi murah banget ya, baik secara teknikal maupun secara fundamental ya. Jadi secara teknikalnya dia lagi disupport banget, disupport monthly. Support monthly yang pertama sih udah tersentuh ya di level 40 ribuan gitu. Cuman nanti kalau misalkan dia turun lagi, next supportnya ada di 36.000 dan ini super valuasinya super murah banget sih teman-teman. Super murah banget teman-teman. Terus kemudian GGRM, HMSP. Pangsa pasarnya sih lebih gedean GGRM. Kalau HMSP ini menarik juga, secara fundamental bagus juga. Ini HMSP ini supportnya di level 1400. Untuk monthly-nya sekarang udah disupport banget, udah murah banget ya, baik secara valuasi maupun secara teknikalnya. Wake me up when September end. Kelewat nanti nggak dapat peluang saham murah gitu. Hari ini asing masuk di 11 jenis saham, diantaranya TLKM dan UNTR khusus yen, nanya gitu ya. Kalau
UNTR aku nggak mau ya kalau buat investasi jangka panjang karena dia sektor komoditas gitu. Dan kalau UNTR sendiri aku lihat dia masih di atas loh. Secara teknikal itu bukan termasuk murah dia. Jadi kalau untuk TLKM aku agree kalau misalkan mau masuk buat long term investing ini lagi murah-murahnya banget bareng dengan GGRM dan HMSP juga gitu. PSBB diperpanjang 2 minggu. Ya sudahlah dinikmati saja. Oke, aku akan invite Pak Integra Indo Kabinet. Oke, waiting for Kana Furniture. Hmm, pengusaha mal kirim surat ke kementerian minta keringanan pajak. Kalau hilir bermasalah, hulu juga sama, nggak ada daya beli. Ya, jadi teman-teman saat ini strateginya bukan beli saham-saham yang lagi breakout untuk saat ini ya. Lebih cocok untuk mencari perusahaan yang saat ini memang sedang terdiskon, super diskon banget. Dan nanti ketika vaksin udah ada di tahun 2021 nanti mereka akan sangat diuntungkan sekali. Kita cari yang defensif aja. Intinya sih defensif sebenarnya. Kita cari yang defensif ya sampai ada vaksin, betul. Oke, aku akan invite lagi karena furniture. Halo, selamat malam. Malam, apa kabar? Kabar baik luar biasa dengan Pak Wong, Direktur Keuangan ya Pak ya, dari Integra Indo Kabinet. Betul. Oke, teman-teman malam hari ini kita ditemani oleh satu emiten yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dan malam hari ini tujuan saya mengundang salah satu dari top manajemen perusahaan ini adalah supaya teman-teman bisa ngerti nih perusahaan ini seperti apa sih kalau mau investasi, bisa tahu ya manajemennya gimana, kebijakan perusahaan gimana. Karena salah satu cara untuk berinvestasi adalah dengan mengenali manajemen. Dan susah kan teman-teman mau kenal dengan manajemen perusahaan. Jadi malam hari ini aku kenalkan buat teman-teman semuanya. Dan acara hari ini sifatnya edukasi dan bukan bersifat rekomendasi ataupun perintah untuk melakukan beli atau jual saham tertentu, baik saham apapun yang saya sebut. Ya, kita malam hari ini mau ngobrol banyak nih dengan Pak Wong. Pak Wong boleh mungkin perkenalkan diri lagi nih Pak tentang Pak Wong sendiri dan juga tentang Integra Indo Kabinet, Pak. Ya, saya Wang Sutrisno, saya CFO di Integra Group. Integra ini merupakan sebuah perusahaan kayu yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Di hulu kami punya perusahaan forestry, kemudian di hilirnya kami punya manufacturing dengan berbagai macam produk kayu, baik itu furniture maupun building component yang mostly kami ekspor. Di hilir lagi kami juga punya toko furniture dan masuk ke proyek-proyek untuk pasar domestik. Jadi kami adalah perusahaan yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir yang berbasis kepada kayu. Oke, menarik banget ya. Teman-teman juga bisa lihat tuh di belakang Pak Wang Sutrisno, ini ada furniture yang sangat cakep banget nih. Bahkan kalau aku lihat, aku sempat mampir di website dan juga Instagram dari Karna Furniture sendiri, itu hiasan-hiasan itu termasuk produk dari Integra juga ya Pak ya? Kalau hiasan-hiasan bukan sih, kami import. Tapi kalau yang mebel-mebel yang berbasis kayu, itu adalah produk-produk kami. Oke. Pak, sebenarnya kalau untuk Integra Indo Kabinet sendiri Pak, ini untuk income-nya sendiri paling banyak tuh didapat dari dalam negeri atau dari ekspor sih Pak? Kalau misalkan dari ekspor sendiri, negara tujuan ekspor terbesar itu di mana Pak? Terus terang kami ini tahun ini mempunyai
profil yang sedikit berbeda, karena kalau tahun lalu itu kami memang ekspor oriented tapi tidak sebesar tahun ini. Tahun ini sampai lebih dari 85% revenue kami di-generated dari export revenue. Negara tujuan ekspor kami yang terbesar adalah US. Lebih dari 50%, bahkan lebih dari 70% kami generated dari pasar Amerika. Di masa pandemi seperti ini, ekspor ke Amerika masih kencang ya Pak ya? Apa sih yang mendorong ekspor terus bertumbuh? Sebenarnya kami melihat ada dua faktor utama yang menyebabkan kenapa pada situasi COVID pandemik seperti ini, kami tetap bisa bertumbuh secara signifikan di tahun ini. Yang pertama itu adalah karena perang dagang antara US dan China. Tidak hanya perang dagang, tapi beberapa produk yang kami produksi itu produk-produk China sedang mengalami anti-dumping policy dari US government, sehingga otomatis barang-barang kami yang merupakan substitusi dari barang-barang China bisa masuk ke pasar US dengan very smooth karena lack of supply di US. Faktor yang kedua kami melihat adalah karena change of behavior ya. Jadi kalau pada masa-masa pandemik seperti ini, orang kebanyakan harus bekerja dari rumah, WFH. Jadi otomatis itu yang mendrive mereka juga, mereka tidak belanja ke toko-toko, mereka harus belanja online karena mereka harus bekerja di rumah, kemudian mereka mungkin ada waktu-waktu untuk harus berbenah perabot-perabotnya di rumah, otomatis ini yang menjadi sebuah driven. Kenapa produk-produk kami tumbuh? Karena kami punya salah satu produk yang unggulan kami adalah furniture. Furniture kami adalah kami bisa punya teknologi knockdown, sehingga otomatis lebih flat pack. Itu yang dicari oleh pengusaha untuk terutama toko-toko mebel yang knockdown ya, yang online basisnya, karena freight cost-nya jauh lebih hemat begitu. Oke. Nah, untuk Integra Indo Kabinet sendiri, Pak, gimana sih kebijakannya mengatasi pandemi COVID-19 ini? Di masa pandemi COVID-19 ini gimana mengatasinya, Pak? Jadi mungkin ada, ya silakan. Kami mempunyai dua resiko. Yang pertama dari sisi demand. Pertama kami berpikir bahwa dari sisi demand akan ada penurunan. Sejalan dengan kami menjalani setelah keadaan COVID ini, ternyata keadaannya totally different yang kami hadapi. Dari sisi demand, kami melihat keadaan sebaliknya, kami itu mendapatkan order-order dari pasar, terutama Amerika, itu malah saya katakan ini sebuah blessing, tapi itu juga kami melihat ini juga sebuah planning yang kami lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau dari sisi furniture, order book kami sampai akhir tahun, bahkan sampai bulan Januari tahun depan, itu sudah fully book. Itu keadaan yang menurut saya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu masih harus mengisi untuk dari bulan-bulan berjalan. Tapi tahun ini totally different. Kami sampai tahun depan, bulan Januari itu sudah fully occupied. Well, untuk building komponen kami sampai sekarang itu kapasitas kami yang kami lempar ke pasar Amerika itu terus terserap dengan baik. Jadi tahun ini benar-benar kami merasa blessing ya, dengan keadaan yang seperti ini kami tetap bisa tumbuh dan bisa penetrate market pasar Amerika jauh lebih baik. Oke, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi competitive advantage dari Integra sendiri sehingga bisa bersaing di pasar global? Tentu kalau kita berbicara mengenai global competition, kami melihat yang namanya price harus kompetitif, kemudian quality harus benar-benar bisa diterima, harus benar-benar terjaga.
Untuk dari segi price, Indonesia ini sebenarnya diuntungkan, kami di Indonesia diuntungkan karena kami punya raw material yang abundant dengan berbagai macam spesies yang ada. Kita tahu bahwa log kayu tidak boleh diekspor, sehingga harga untuk bahan baku di Indonesia ini untuk kayu-kayu tertentu itu relatif stable. Yang kedua, karena kami ini termasuk industri yang labor intensif, otomatis labor itu juga jadi cost komponen yang cukup signifikan. Di Indonesia tentu kita tahu labornya dari segi tenaga kerja oke lah, walaupun kita katakan kalau ngomong masalah productivity segala macam kita kalah, tapi dari nilai nominalnya masih bisa bersaing. Yang tidak kalah penting yaitu manajemen experience. Kami sudah lebih dari 30 tahun melakukan ekspor, sehingga itu kami mendapatkan gain trust dari customer-customer kami. Selain salah satu yang paling penting kami melihat menjadi entry barrier, itu adalah masalah compliance. Tidak banyak perusahaan-perusahaan bisa mengikuti regulation dari international customer. Mereka sangat peduli dengan lingkungan, peduli dengan social audit, itu yang tidak semua company itu siap untuk melakukan masuk ke era global competition seperti itu. Oke, menarik banget ya Pak ya. Sekarang saya penasaran nih Pak, bagaimana dengan finance ya, dengan profitabilitas perusahaan sendiri selama beberapa tahun terakhir, kemudian tingkat hutang dan kebijakan finansialnya itu gimana Pak? Sebentar, mungkin sebelum dijawab Pak, saya mau infoin lagi ke teman-teman semuanya yang baru aja bergabung ya. Mungkin ini bingung, ini saya ngobrol dengan siapa sih? Saat ini saya sedang ngobrol dengan Pak Wang Sutrisno. Wang Sutrisno ya Pak, ya betul ya Pak ya? Betul, ya. Direktur Keuangan dari Integra Indo Kabinet dengan kode saham WOOD. Nah, sekarang kita lagi ngobrolin tentang finance ya, finansialnya dari WOOD sendiri, bagaimana profitabilitas perusahaan selama beberapa tahun terakhir, bagaimana tingkat hutang dan kebijakan finansialnya. Yuk, silakan Pak. Kami rasa kalau untuk kebijakan finansial, kami setiap tahunnya memang rata-rata kami kepingin bisa tumbuh terus dari top line-nya paling tidak double digit ya. Beberapa tahun kami lihat pertumbuhan kami konsisten, cuman tahun lalu aja kami melakukan konsolidasi di fasilitas produksi kami sehingga kami otomatis pertumbuhan itu agak menurun di tahun lalu. Tapi hasilnya bisa kita lihat di tahun ini. Di tengah keadaan seperti ini, kami masih bisa tumbuh lebih dari 20% year on year. Kalau kita lihat angka internal kami di bulan Agustus, more than 20% growth-nya untuk top line-nya. Untuk bottom line-nya, kami punya guidance bahwa kami melihat bahwa selama ini profitabilitas itu kami bisa maintain antara 10 sampai dengan 12% untuk net income-nya. Dan itu kalau bisa dilihat dari beberapa tahun ini kami konsisten di range itu. Untuk masalah tentang finansial, secara bagaimana kami mengatur juga leverage kami memang punya policy, kami mau mengatur tingkat debt kami, debt to equity ratio kami mempertahankan sekitar 1 sampai 1 lebih dikit lah. Kami tidak mau terlalu expose terlalu besar juga, terutama dalam kondisi-kondisi seperti ini, walaupun kami lihat kami tetap harus maintain debt kami, supaya apa yang jeripaya yang kami lakukan itu secara bottom line masih bisa kami pertahankan di 10 sampai dengan 12%. Oke. Sorry. Teman-teman mungkin penasaran nih ya, gimana dengan kondisi analisis teknikal untuk saham WOOD sekarang. Nah, teman-teman, aku kasih lihat dikit ya untuk saham WOOD saat ini. Ini ada satu resisten yang cukup kuat di angka 430, di mana di sini juga ada satu moving average 200 yang sangat kuat banget. Sebenarnya kalau bisa melewati ini, melewati angka 430 di sini, ini artinya sudah beralih dari
tren sideways atau stage 1 menuju ke stage 2. Nah, namun tidak hanya BOOD atau Integra Indo Kabinet, semua perusahaan big caps, perusahaan second liner bulan September ini memang lagi sangat tertekan. Jadi sekarang aku lihat ini kalau BOOD sendiri trennya masih sideways, dan kalau ditanya apakah ini sideways-nya konvergen atau enggak, sideways-nya aku lihat cukup konvergen ya, dimana ini kalau pas hijau dia juga naik tinggi hijau gitu. Nah, kalau pas dia turun juga volume transaksinya kecil. Jadi memang ini bisa ditunggu masuk watchlist ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau masuk tuh lebih cepat naiknya jika harga di atas 430 gitu, teman-teman. Nah, mungkin aku akan nyalakan komen sedikit ya. Nanti setelah kita ngobrol dengan Pak Uang, kita juga akan ada bahas market lagi, teman-teman ya. Mungkin ada yang penasaran dengan beberapa sahamnya teman-teman, mungkin ada yang turun gitu, marketnya hari ini turun banget. Pak, saya penasaran nih Pak, kalau untuk Integra Indo Kabinet sendiri, target pertumbuhan perseroan di tahun 2020 ini gimana Pak? Untuk tahun 2020 ini kami target setelah kami pada bulan Juni lalu kami menetapkan kira-kira kira-kira 2,5 T lah kami tahun ini. Kalau tahun lalu kan 2,1. Tetapi dengan seperti yang saya ceritain, kami mendapat order book yang sedemikian cukup tinggi, kami sangat confidence kami bisa meraih sampai 2,6. Itu menurut kami aja 2,6 itu sudah cukup konservatif, begitu. Oke. Kalau strategi perseroan ke depan untuk bisa terus memperluas pangsa ekspornya gimana Pak? Kami sudah berpikir mulai 2-3 step ke depan. Selain kami selama ini melakukan diversifikasi produk, dari mulai furniture, kami masuk ke beberapa produk seperti sekarang ini millwork, kami juga ada plywood, begitu. Kami juga melakukan nantinya, kami mau penetrate pasar Amerika ini lebih jauh. Jadi masih banyak ruang yang di pasar Amerika, itu masih kita bisa penetrate lebih jauh. Bayangkan saja, kontribusi furniture Indonesia di Amerika, itu sekarang cuman data terakhir saya lihat tadi, 3,9%. Dibanding kalau kita katakan tetangga kita, Vietnam itu sudah hampir 40% supply mereka terhadap import furniture di US. Kalau kita melihat ini merupakan sebuah benar-benar paradoks. Kenapa? Indonesia itu kaya akan bahan kayu, tetapi kontribusinya dari kayu ini sendiri terhadap ekspor Indonesia itu masih sangat minim. Padahal Vietnam, kalau kita katakan hutan luas Indonesia ini jauh lebih besar daripada Vietnam. Karena itu kami masih sangat percaya bahwa pasar Amerika itu masih sangat luas. Beberapa segmen belum kami garap secara besar-besaran. Contoh, kitchen and vanity itu juga mendapatkan anti-dumping yang cukup tinggi produk-produk China dari pemerintah US. Kami melihat ini merupakan sebuah peluang yang cukup besar ya untuk kita garap. 1 tahun dari data statistik yang kami lihat, nilainya kira-kira hampir 4 billion US dollar. Di mana itu tentu saja dengan policy anti-dumping ini akan harus digarap oleh negara-negara lain. Kami lihat Vietnam sudah menggarapnya lebih dahulu dan lebih cepat. Kami tentu tidak mau ketinggalan, kami akan coba untuk masuk segmen ini juga. Oke Pak, ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman di sini. Kalau untuk pasar domestiknya sendiri gimana Pak? Sepertinya Integra sendiri kalau dari tadi saya lihat ya lebih fokus ke ekspor ya Pak ya? Memang dari awal kami memang lebih banyak melakukan ekspor. Mengapa? Karena pasar Amerika kita tahu daya belinya sangat bagus, jumlah penduduknya juga besar. Karena itu menciptakan market, the biggest furniture market in the world itu ada di US. Tapi kami melihat juga mulai tahun 2013 kami mulai untuk masuk ke domestic market. Walaupun pada waktu itu kami masuk ke based on projects. Kami masuk ke beberapa government project, kami masuk ke beberapa hotel and apartment, kami masuk ke project-project seperti itu.
Tetapi kami juga masuk ke retail project juga. Tadi yang sempat dikatakan, kami punya brand Kana Furniture. Kami masuk bukan hanya dari, kami punya toko, memang toko kami masih ada di Surabaya dan Bali, tapi kami juga mulai hadir melalui marketplace. Kami sudah ada dan bisa hadir di berbagai kota di Indonesia, terutama Jakarta. Kami akan fokus ke situ karena kami melihat pasar Indonesia not bad. Kami juga melihat bahwa kami menghasilkan furniture-furniture yang bisa juga cocok dengan selera-selera lokal, terutama kami lihat kota-kota besar ya, seperti Surabaya maupun terutama Jakarta. Apakah ada pertanyaan tadi dari satu audiens, apakah ada rencana untuk membagikan dividen, Pak? Mungkin ini ada beberapa teman-teman yang berminat untuk investasi atau beli saham atau gimana? Tahun ini memang kami melihat pertumbuhan kami, growth kami memang masih membutuhkan dana untuk return earning kami, memang kami lebih banyak kami gunakan untuk growth ya. Tapi sejak IPO kami mempunyai komitmen maksimum 35% nantinya kami akan bagi dalam bentuk dividen. Cuman mungkin harap sabar dulu, beberapa investor juga pernah menanyakan hal yang sama. Saya kira sebagai kompensasi dari dividen itu bisa dilihat dari growth company kami. Bagaimana kami mengelola dan hasilnya juga kelihatan bagaimana kami itu tumbuh. Oke, kalau bicara tentang ke depan nih Pak, visi dan misi dari Integra sendiri apa sih Pak? Rencana pengembangannya sampai 5-10 tahun ke depan itu gimana? Apakah ada rencana untuk buat mungkin perusahaan anak perusahaan lagi untuk mendukung bisnis Integra sendiri atau gimana? Bagi kami yang paling penting adalah ke depannya kami mempunyai perusahaan-perusahaan yang solid, bukan hanya dari segi finansial saja, tetapi kami juga sudah memikirkan secara manajemen, kami kepingin punya manajemen tim yang solid. Karena kita tahu nilai sebuah perusahaan tidak hanya tergantung dari apa yang bisa diukur secara finansial, tapi kami juga kepingin eksis secara non-finansial juga. Apa itu? Contohnya, kami pikir ke depannya kami harus punya brand. Otomatis karena itu kenapa kami punya Kana Furniture sekarang, kami akan memperkuat brand-brand kami, kemudian kami percaya salah satu nantinya yang menjadi aset itu adalah human, karena itu kami akan mendevelop juga human capital kami. Jadi secara utuh kami kepingin ke depannya dari pemilik perusahaan ini mereka kepinginkan bahwa wood ini bukan cuman bisa bertahan di 1-2 generation, tapi bisa bertahan dari generasi dan generasi kami tetap hadir sebagai provider untuk furniture di Indonesia dan di dunia. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya langsung ke manajemen nih ya. Jadi jarang-jarang teman-teman bisa ketemu, wah siapa sih orang di balik layar satu perusahaan. Nah sekarang kita ketemu dengan Direktur Keuangan Integra Indo Kabinet, Pak Wang Sutrisno. Ini ada pertanyaan Pak, ada rencana nambah pabrik nggak? Kalau untuk ngomong nambah pabrik, itu sangat tergantung dari demand yang kami miliki gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kami melihat kapasitas produksi kami memang terus meningkat, terus tumbuh dan bukan mustahil kami memang jangka ke depannya 4-5 tahun mendatang kami memang berpikir kami harus juga menambah kapasitas. Karena itu kami juga sudah membuat rencana-rencana bagaimana seharusnya kami untuk tumbuh di lokasi mana supaya kami memang benar-benar menjadi sebuah perusahaan yang efisien. Kami harus globally compete karena itu kami harus berhati-hati di mana kami menaruh lokasi pertumbuhan pabrik kami nantinya. Ini ada pertanyaan yang namanya juga investor ya Pak ya. Nanyanya ini kan harga saham kan lagi murah-murahnya ya Pak ya. Termasuk semua kan kena nih di tahun 2020 ya.
Meskipun Wood sendiri aku lihat dari bulan Mei kemarin sampai bulan Agustus sudah mulai menguat, lumayan signifikan aku lihat. Ada pertanyaan, apakah ada rencana buyback saham, Pak? Kalau kami melihat kemungkinan-kemungkinan itu ada aja ya, karena kami melihat terus terang, kalau saya sendiri sebagai pribadi melihat, wah ini waktunya beli nih, karena kita lihat dari segi fundamental, boleh dikatakan bahwa fundamental kami just fine, bahkan kami bisa membuktikan kami persisten untuk bisa tumbuh di masa COVID seperti ini yang susah ini. Selain itu, kami sudah pernah meraih capaian seperti apa selama ini harganya. Jadi kalau saya sebagai, boleh dikatakan kalau saya sendiri sebagai investor di saham, kita bisa lihat sendiri, sekarang ini bisa kita simpulkan sendiri, saham Wood ini lagi undervalue atau seperti apa, begitu. Oke, menarik banget ya. Jadi teman-teman itu tadi penjelasan dari Pak Wang Sutrisno dari Integra Indo Kabinet. Ini ada satu pertanyaan yang menurut aku menarik juga nih Pak. Apakah ini Pak, kendala utama daya saing perabotan Indonesia kalah dengan Vietnam itu kira-kira kenapa ya Pak ya? Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, kita pasti tahu bahwa untuk Indonesia ini memang kalau kita bandingkan langsung masalah labor mereka mempunyai productivity yang lebih tinggi. Tetapi kalau ngomong tentang material di Indonesia ini tidak kalah. Bahkan beberapa jenis kayu menurut kami jauh lebih baik, harganya juga relatif lebih murah daripada Vietnam. Saat ini kalau kami dikatakan kami bersaing dengan Vietnam, yes, tetap untuk fully assemble furniture. Tetapi kalau untuk knockdown furniture, itu adalah core competence kami, di mana tidak boleh dikatakan tidak ada pabrik di Vietnam yang mampu membuat knockdown furniture dengan konstruksi kayu solid seperti yang kami miliki. Jadi kami boleh katakan seperti bahwa prospek ke depan malah menurut kami knockdown furniture kami ini mempunyai prospek yang sangat baik, mengingat relatif pesaing kami tidak terlalu banyak begitu. Oke. Ada lagi nih Pak dari Stratovin 88, ada audiens mau nanya, kan setiap perusahaan punya strength, weakness, opportunity and threat ya Pak ya, mungkin dari SWOT ya. Jadi dari strength-nya tadi udah. Nah ini yang penasaran tuh dari weakness-nya. Tentu kami lihat setiap perusahaan pasti punya weaknesses begitu ya. Sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh, kami tentu harus membuat perusahaan ini menjadi, pasti ada hal-hal inefisiensi yang terjadi. Karena pada waktu tumbuh itu kita kadang-kadang membuat beberapa keputusan yang membutuhkan speed atau kecepatan. Weaknesses yang kami lihat, kami ini seringkali karena pertumbuhannya cepat, tentu ada beberapa hal yang kami harus korbankan di bidang manajemen. Karena pertumbuhan itu. Tetapi kami lihat juga ini kadang-kadang itulah seni dalam membuat keputusan di sebuah perusahaan. Kadang-kadang kita tidak bisa hanya berdasarkan textbook, tapi kita juga harus melihat kondisi yang ada pada saat itu. Jadi sekali lagi kalau ditanya, apa sih weaknesses-nya? Kami lihat growth yang tinggi itu menyebabkan kami kadang-kadang inconsistent, kami kadang-kadang terlalu cepat, begitu ya. Itu yang kami lihat. Jadi perlu nantinya kami pada masa stabilitas nanti yang kami hadapi, kami melakukan konsolidasi untuk supaya manajemennya lebih solid, begitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, dan saya sangat berterima kasih banget ini Pak Wang, pastinya sangat sibuk sekali, tapi masih meluangkan waktu buat ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari investor gitu. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir, gimana Pak Wang ini ya memotivasi teman-teman investor untuk mereka berinvestasi gitu, dan kenapa sih harus WOD seperti itu Pak? Kalau memotivasi mungkin saya nggak akan banyak memberikan saran karena
LNB memberikan saran yang selama ini saya lihat cukup bagus gitu ya. Untuk saham saya rasa saran yang pertama LNB yang mention, jangan terburu-buru, jangan kepingin cepat kaya dari saham. Saham itu perlu waktu untuk bisa bisa harvest seperti itu. Itu adalah saran yang fundamental yang menurut saya dari setiap investor harus punya sikap mental seperti itu. Main saham menurut saya, apalagi kalau kita melihat saham-saham yang berdasarkan bukan hanya teknikal saja, tapi dari sisi fundamental, kita benar-benar harus tahu apa perusahaan itu, siapa perusahaan itu, track record-nya seperti apa. Itu adalah salah satu yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang investor di bidang saham. Kenapa harus WOD? Karena kami lihat kami sudah membuktikan bahwa kami ini di musim apapun selama 30 tahun ini, kami bisa survive, bukan hanya survive, tapi kami bertumbuh dengan secara boleh dikatakan cepat, begitu ya. Jadi kami kira untuk BOD dari segi manajemennya, dari track record-nya seperti saya katakan, dari fundamentalnya, kami merupakan perusahaan yang prudent, kami benar-benar perusahaan yang fokus sekali di bidang yang kami geluti, otomatis kami percaya pada saat kami mengelola, kami melakukan proyeksi untuk ke depan kami, semuanya di tangan yang benar-benar memikirkan dan secara serius mengembangkan Wood ini sampai ke waktu yang mendatang. Oke, mungkin ini secara personal ya Pak ya, saya nanya ke Pak Uwang untuk sudut pandang secara personal sebagai seorang direktur keuangan dan bagaimana membangun Integra Indo Kabinet ini, memajukan Integra Indo Kabinet. Ada nggak Pak tips-tips untuk teman-teman semuanya, mereka pebisnis, yang mereka juga dalam usahanya untuk memajukan bisnisnya? Saya kira membuat sebuah bisnis, apalagi di kondisi seperti ini, satu hal yang saya terus terang lihat di view saya personal melihat perusahaan ini adalah masalah persistency dan never give up. Jadi apapun sebuah bidang usaha, apabila kita tekuni dengan sepenuh hati dan kita punya mental yang benar-benar tangguh, tidak pernah menyerah, kita harus coba sebagaimana kita bisa dan juga disiplin untuk mengembangkan sebuah usaha. Kami percaya bahwa blessing itu akan datang dengan sendirinya. Gitu ya. Sepanjang kita berusaha dan kita menurut track yang benar, berkat Tuhan itu selalu ada, dan berkat Tuhan itu saya percaya itu yang luar biasa bisa memelihara kita, bukan hanya survive tapi kita bisa grow. Menurut saya itu salah satunya adalah berkat Tuhan. Oke. Menarik banget ya. Di sini Pak Wang nggak cuma cerita tentang perusahaan, tapi cerita tentang tips-tips hidup juga. Yang apa sih sebenarnya yang menjadi hal yang paling penting untuk Pak Wang Sutrisno ini? Value hidupnya apa Pak? Value hidup saya pikir setiap orang punya tujuan hidup ya. Saya pikir dalam hal apa value hidup saya, tentu yang terutama integritas. Bagaimana kita itu bisa menunjukkan integritas bukan hanya terhadap sesama, tapi yang paling penting integritas kita kepada yang atas. Karena apapun nanti hasilnya kita melakukan usaha di dunia ini, semuanya kan berpulang nanti kita harus bertanggungjawabkan. Talenta yang kita miliki, usaha yang kita sudah lakukan, kita harus nantinya kita akan bertanggungjawabkan. Karena itu menurut saya nilai yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap orang selama mereka hidup, nomor satu adalah integritas. Oke, Pak, kalau bicara tentang bisnis nih ya, ini amazing banget. Aku justru suka banget nanya hal kayak gini. Bicara tentang bisnis nih Pak, kan ada banyak hal yang sangat penting sekali dalam bisnis. Ada yang bilang sistem, ada yang bilang SDM. Menurut Pak Uwang, satu hal yang paling penting di dalam membangun bisnis, paling penting untuk kemajuan sebuah bisnis, apa itu Pak?
Tergantung. Tergantung maksudnya begini, ada step-stepnya sebuah bisnis itu pada step tertentu yang paling penting menurut saya adalah gut feeling. Jadi kalau perusahaan itu pada step tertentu supaya dia bisa survive, dia bisa pada titik-titik rawan dia mulai tumbuh, itu kehandalan seseorang secara pribadi untuk bisa mengelola perusahaan itu akan jadi taruhannya. Jadi gut feeling-nya dia, bagaimana dia mengelola perusahaan. Tapi kalau sebuah perusahaan itu sudah masuk ke fase mulai bertumbuh, salah satu yang paling penting menurut saya pada fase-fase seperti ini adalah manajemen. Di mana sebuah perusahaan pada saat sudah mulai tumbuh besar, dia tidak bisa mengelolanya sendiri. Dia butuh teamwork untuk bisa bertumbuh dan besar. Untuk itu, setiap fase di sebuah perusahaan, mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, berarti aku simpulkan human ya Pak ya. Kalau yang pertama, ketika pertama kali berkembang, masih belum gede, Human. timnya feeling. Kemudian yang kedua manajemen. Nah yang menarik jawaban ini aku juga dapatkan jawaban yang sama dari Pak Hermanto Tanoko, itu owner PT Sariguna Primatirta Tbk, Cleo, yang dulu pernah live bareng saya juga. Dan ketika saya baca buku Good to Great, di mana perusahaan-perusahaan yang good menjadi great sangat luar biasa, ternyata kuncinya nomor satu adalah human, baik itu ownernya sendiri maupun juga anggota timnya. Jadi bagaimana Betul. kita memilih anggota tim sangat penting sekali ya Pak ya. Oke. Betul. Kalau dalam mengelola keuangan, Pak, dalam mengelola keuangan perusahaan, gimana sih Pak yang sebaiknya dilakukan itu gimana? Tipsnya gimana? Ada yang orang yang tipe entrepreneur yang suka cepat gitu dengan hutang, asalkan hutangnya produktif, create more income, nggak apa-apa. Tapi ada yang sangat konservatif sekali gitu. Nah, kalau menurut Pak Wang sendiri gimana? Ini yang paling susah untuk menentukan takarannya. Tadi Ellen sudah membicarakan tentang agresif dan konservatif. Pasti ada trade-off-nya, begitu ya. Jadi kalau kita menggunakan leverage seperti sifatnya leverage sendiri, dia untuk mengungkit, begitu ya. Otomatis high risk, high return. Kalau kita, tetapi tentu saja mana yang harus dipilih. Kita mesti tahu benar-benar sampai di mana secara jujur melihat perusahaan kita sendiri. Apakah kita itu pada level tertentu masih memungkinkan kita tambahin terus leverage supaya bisa memboost pertumbuhannya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa sebuah perusahaan yang ditambahin terus leverage-nya seperti itu punya titik tertentu yang mana tingkat risikonya itu harus di-manage begitu. Jadi menurut saya bagaimana memanage sebuah perusahaan, kita harus jujur melihat perusahaan kita sendiri. Apakah ini memungkinkan untuk kita melakukan high risk, terus kita boost dengan leverage yang tinggi, atau kita tergantung dari manajemennya, tapi juga tergantung ke pasarnya. Seperti contoh sekarang ini kalau kita menghadapi masalah uncertainty segala macam, kami rasa kita harus lebih hati-hati untuk memanage itu. Karena itu tahun depan contohnya, dalam keadaan uncertainty ini, menurut saya kita dalam memboost perusahaan kita harus lebih hati-hati. Karena keadaan uncertainty-nya sangat banyak. Iya, sekarang kalau bicara kondisi global uncertainty, domestic uncertainty, I think dalam berbisnis, dalam saham, dalam apapun, itu everyday full of uncertainty ya Pak ya. Cuman memang Betul. Tahun 2020 ini lebih ini. Jadi teman-teman mungkin sedikit ya tentang market saat ini. Saat ini tuh sebenarnya lagi kering sentimen. Kenapa kemarin bulan Maret saham tuh naik tinggi banget. Dan termasuk Wood juga dari April, Mei itu kemarin juga naik tinggi. Dan kompak dengan saham-saham global di Amerika juga, itu salah satunya karena ada banyak
sentimen pendorong ya. Jadi suku bunga diturunkan jadi 0, kemudian ada stimulus. Saat ini kita lagi nungguin stimulus dari Amerika. Udah itu tok sentimen yang sangat positif. Tapi stimulusnya nggak keluar-keluar karena apa? Karena ini mau pemilu juga gitu ya. Jadi masih ditahan-tahan gitu. Jadi ya probably market baru akan naik lagi, itu baru akan kencang naik lagi sekitar bulan November, Desember. Dan tadi kalau saya ngutip dari Pak Wang, bicara tentang penggunaan hutang atau penggunaan debt sendiri di dalam memajukan perusahaan, itu harus istilahnya ada tarik ulurnya, ada gasnya, ada remnya, gitu ya Pak, kira-kira ya. Betul, Jadi betul. harus diukur, harus ada speedometernya juga gitu. Nah, ini juga nyambung dengan apa yang baru aja aku sampaikan kemarin ya, bicara tentang apa yang menyebabkan krisis terjadi sebenarnya adalah hutang. Nah, hutang ini bisa menjadi baik dalam sebuah negara, penyaluran hutang terhadap masyarakat. Itu baik ketika income masih bisa menutupi biaya dari hutang itu sendiri atau bayar bunga dan pokok hutang itu. Tapi ketika penyaluran hutang menjadi terus-menerus, menambah aset masyarakat, menambah income, pastinya menambah aset juga ya, dan itu kan juga jadi kolateral atau jaminan yang bagus buat bank kalau asetnya naik. Jadi bank semakin kencang kasih hutang lagi kayak gitu terus. Jika hutang naik terus lebih cepat, hutang naik cepat, lebih cepat daripada income, maka itulah yang disebut dengan bubble. Dan itu bisa pecah, bisa pop, dan itu menjadi krisis. Nah, demikian juga di dalam perusahaan. Ternyata menarik banget, di dalam perusahaan juga sama. Hal yang sama jadi seperti itu ya. Jadi hutang ini yang menjadi satu tolok ukur ya, hutang dan income, kira-kira seperti itu. Pak Wang, pertanyaan yang mungkin hampir di penghujung sesi ini ya Pak ya, bagaimana sih caranya mempertahankan perusahaan itu supaya tetap stabil terus gitu? Dan kalau misalkan pertanyaannya untuk mengembangkan, kan banyak cara dilakukan untuk mengembangkan, tapi gimana caranya supaya bisa stabil terus? Seringkali pada saat perusahaan itu melakukan ekspansi, mereka kadang-kadang lupa bahwa mereka bisa mencapai capaian pada saat itu tentu didukung oleh hal-hal yang sudah ada. Salah satunya adalah retain customer. Jadi pada saat kita mencoba mengakuisisi customer baru, kita juga harus tetap ingat bagaimana yang tidak kalah pentingnya agar supaya kita bisa tetap stable dalam pertumbuhan ialah bagaimana kita mengembangkan customer yang existing. Karena untuk melakukan akuisisi customer yang baru itu tidak murah. Karena itu untuk menjaga stability, saya kira customer yang existing itu perlu dijaga, dipelihara, bahkan dikembangkan. Itulah yang menjadi tolak ukur kita mempunyai earning yang stable. Kalau kita mempunyai customer-customer yang loyal terhadap produk-produk kita. Oke, menarik ya. Teman-teman, sekali lagi ini kita lagi nge-live bareng dengan top management, salah satu top management dari PT Integra Indo Kabinet atau dengan kode saham WOOD. Nah, tadi teman-teman nanya untuk view-nya gimana, kalau mau beli sebaiknya di angka berapa? Kalau aku sih lebih prefer untuk buy breakout ya, di atas 430, karena 430 ini dia udah melewati satu resisten gitu, satu resisten yang sangat kuat sekali, yaitu di MA 200 gitu ya. Jadi ini view untuk trader sebenarnya. Kalau untuk investor mungkin bisa ngelihat dari kacamata bisnis model dan kemudian manajemen. Nah, ini manajemen ketemu langsung, dan kemudian juga profitability yang tadi juga cukup sustainable gitu. Visi-visi ke depan juga oke punya. Cuman aku mau kasih tips buat teman-teman yang berinvestasi jangka panjang, harus tahan ngelihat short term ya, short term contraction kayak gini, naik turunnya. Jangan nanti kalau misalkan beli buat long term investing, kayak beli TLKM itu hampir setiap hari banyak orang yang nanyain, kok nggak naik-naik gitu. Oke, dan diversifikasi portfolio juga harus mix dengan saham-saham blue chip juga gitu. Pak Wang sendiri saat ini apakah ada ini Pak, kita out of topic dikit ya Pak ya dari ini, apakah ada berinvestasi di pasar saham juga Pak? Ya, dialah dikit-dikit lah.
Ada ya, oke, oke. Nah, teman-teman, ini sekali lagi ya teman-teman ya, aku mau kasih tips untuk market. Market ini dalam bulan September aku lihat koreksinya sudah mulai terbatas. Jadi yang dak-dik-duk-der teman-teman yang deg-degan sahamnya turun, untuk saham-saham blue chip ini koreksi sudah terbatas. Ada potensi technical rebound sedikit untuk saham-saham perbankan, BCA, BRI, BBNI, dan juga BMRI. Nggak banyak naiknya, naik sedikit untuk kemudian turun lagi. Jadi nanti di bulan September ini kan sisa 6 hari ya, dan perdagangan juga nggak full 6 hari. Kalau aku lihat perdagangan sisa 1, 2, 3, 4 hari aja perdagangan di September, dan setelah itu kita masuk Oktober. Aku perkirakan September udah discounted banget, nanti turun lagi di bulan Oktober. Dan setelah itu nanti pasar saham baru akan kenceng naik lagi tuh November, Desember, nunggu stimulus dari Amerika. Jadi ini akan memperlambat perekonomian. Apakah akan memperlambat pasar saham? Kalau perekonomian sih udah pasti ya slowing down ya. Apakah akan memperlambat pasar saham selama nggak ada lockdown atau tidak ada PSBB yang lebih diperketat lagi? I think masih oke-oke aja ya untuk pasar sahamnya, karena aku melihat kebijakan dari Presiden Jokowi, kebijakan dari pemerintah sendiri nggak terlalu sampai yang kayak India di lockdown kayak gitu. Kalau sampai kayak India, nah itu perekonomian bisa benar-benar berantakan. Sekarang Indonesia memang slowing down, tapi masih jauh lebih baik dari India dan negara lain. Ya saingannya memang benar kata Pak Wang tadi ya, Vietnam. Vietnam itu jadi salah satu saingan kita. Oke, Pak Wang, kita hampir sampai di penghujung sesi. Teman-teman semuanya, aku mau bagiin satu hadiah, giveaway ya, satu giveaway hadiah. Nanti Pak Wang bisa ini ya Pak ya, mungkin Pak Wang mau kasih pertanyaan? Pertanyaan apa nih ya? Aku kasih pertanyaan ya teman-teman ya. Tadi ada yang nanya nih, apa sih toko domestiknya, nama toko domestiknya dari Integra Indo Kabinet? Bisa dijawab di sini. Yang menang akan dapat 10 M-Trade 15 hari. Pak Wang alumni UK Petra Surabaya, ada yang nanyain. Ya, Oke, saya alumni apa? KPTA. Iya, oke. Apa nama tokonya teman-teman? Elia Yuniati, karena Edi Sugiarto yang lengkap dong, karena Furniture, Dewi Deliana, yang Mogalana, Beni Tampu Bolon, Dwi Kilazardineo, susah amat sih, Lia Pratama A, Anita _ Hirau, dua pemenang lagi, Say Selin Preloved, kemudian satu pemenang lagi, Minerum. Oke, nah itu dia teman-teman, malam hari ini kita sudah mengenal manajemen, salah satu manajemen dari WOOD atau PT Integra Indo Kabinet Tbk yang sangat bijaksana sekali, sangat humble dan low profile, dan teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi. Jadi kalau mau investasi juga lebih mantap gitu ya. Oke, Pak Wang mungkin ada satu closing statement, Pak. Ya, closing statement saya ya, di masa COVID pandemic ini stay healthy, karena menurut saya kesehatan itu nomor 1 lah di sekarang ini. Oke. Terima kasih Pak Wang, stay healthy. Teman-teman yang menang Terima langsung kasih aja. untuk kesempatannya. Iya, DM saya EMT15 nama email HP ya. Dan ini ada hadiah langsung SODV hari Minggu jam 7. Bisa masuk ke ellendesme.com/SODV dengan kode promo SODV28. Nah, terima kasih Pak Wang dari Integra Indo Kabinet, dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Besok kita ketemu lagi ya. Yang semangat, marketnya masih kayak gini, tetap harus semangat. Dan bahkan ini kesempatan yang jarang banget teman-teman bisa dapat. Oke ya, thank you semuanya. Salam profit. Ditunggu dari 2008 loh ya kesempatan. Bye.